Halo anak-anak baik, jumpa lagi dengan Bu Wahyu di pembelajaran matematika menyenangkan. Kita masih belajar relasi dan fungsi ya. Kita akan belajar bagaimana memahami bentuk penyajian relasi. Baiklah, relasi adalah aturan yang menghubungkan anggota-anggota dua himpunan. Hanya dua ya nak ya, tidak bisa 3 atau lebih. Hanya 2. Contohnya seperti ini. Contoh dalam kehidupan sehari-hari nih nak. Ada Sakila, Gozi, Bian, Rana, Salma, Fenty, dan Bagas jajan bersama di warung dekat sekolah. Wah, rombongan dong Bu. Ya, ini rombongan bertujuh bersahabat ya. Ini ada Sakila membeli risol dan puding marmer. Gozi membeli pisang nugget dan bakwan udang. Bian sudah membayar untuk risol, cilok isi keju, dan bakwan udang. Rana membeli cilok isi keju dan klepon. Salma sudah membayar untuk dan dia sudah mulai makan tuh cilok isi kejunya ya, kesukaannya. Fenty suka makan makanan suka semua makan makanan yang ada di kantin tadi, tapi kali ini dia membeli pisang nugget dan risol. Bagas juga suka semua makanan, tetapi hari ini Bagas membayar untuk cilok isi keju dan balon udang. Pertanyaannya, tentukan hubungan atau relasi yang mungkin dari himpunan anak dan himpunan makanan. Kemudian, bagaimana penyajian relasi tersebut sehingga mudah dipahami. Nah, ini anak-anak, jadi ada 2 himpunan ya. Nah, ada 2 himpunan ya nak. Himpunan yang pertama adalah himpunan anak. Ada berapa anak? Ya, ada 7 anak. Dari mulai Sakila sampai Bagas. Kemudian himpunan yang kedua, himpunan apa? Makanan, betul. Nah, dari risol sampai klepon. Nah, ini 2 himpunan. Biasanya kita lingkari seperti ini ya nak ya, dilingkari supaya jelas nih. Himpunan anak-anak, himpunan makanan gitu ya. Nah, ini bisa dihubung-hubungkan nih nak dengan tanda panah gitu ya. Mari kita hubung-hubungkan dengan ini. Kita mulai dari Sakila. Sakila itu membeli apa nak? Ya, membeli risol dan puding marmer. Kita hubungkan dengan tanda. Nah, begitu ya. Kemudian risol dan puding marmer dia ya. Oke, kesini berarti nak. Kemudian Gozi membeli pisang nugget dan balon udang. Pisang nugget dan bakwan udang. Kemudian ada Bian. Bian itu sudah membayar untuk risol. Itu risol. Kemudian dia juga beli cilok isi keju ya. Cilok isi keju. Wah, dia beli 3. Ya, dan bakwan udang. Seperti itu ya. Nah, bagaimana dengan Rana? Rana itu membeli cilok isi keju. Kita hubungkan begitu. Dan juga dia membeli klepon, kesukaannya ya. Kemudian ada Salma. Ini Salma dia hanya membeli Salma itu hanya membeli cilok isi keju kesukaannya. Kemudian ada Fenty. Fenty semua suka makanan ini ya. Tapi kali ini dia beli apa? Pisang nugget ya. Pisang nugget itu ke sana. Pisang nugget dan risol. Ya, ke sana. Begitu ya. Kemudian ini ada siapa? Satu lagi Bagas ya. Bagas suka juga sama makanan, tapi dia sudah membayar untuk cilok isi keju dan bakwan udang. Seperti itu ya. Wah, ribet ya Bu panah-panahnya. Iya, ribet, tapi kan juga kalian tahu kenapa seperti itu ya. Dihubung-hubungkan. Ini jawaban untuk yang B ya. Yang A-nya apa jadi ya? Jadi yang A itu jawabannya bisa membeli ya nak ya. Membeli. Hubungannya itu membeli. Hubungan antara anak dan makanan. Jadi Sakila membeli risol.
Sakila membeli puding marmer, terus sampai Bagas membeli cilok isi keju ya. Gitu. Jadi hubungannya adalah membeli. Bisa yang lain, bisa. Jadi Sakila suka risol, jadi suka ya, hubungannya suka. Gitu juga bisa. Seperti itu ya nak ya. Ya, itu adalah contoh relasi nak, relasi antara dua himpunan ya, himpunan anak dan himpunan makanan. Jadi bisa dalam bentuk ini. Ini tuh bentuk apa sih? Nah, ini karena ada panah-panahnya, orang biasanya menyebutnya ini dengan ini adalah bentuk diagram panah gitu. Seperti itu ya nak. Kita lanjut, kita bahas supaya kalian lebih paham lagi apa relasi. Nah, relasi itu dapat dinyatakan dalam bentuk tadi ya, diagram panah. Kemudian ada diagram kartesius dan himpunan pasangan berurutan. Wah, seperti apa itu ya? Ada diagram kartesius dan himpunan pasangan berurutan. Kita coba saja lihat ini. Perhatikan relasi antara himpunan A dan B yang disajikan menggunakan diagram panah berikut. Nyatakanlah relasi tersebut dalam bentuk diagram kartesius dan himpunan pasangan berurutan. Oh, ini dia diagram panahnya ya. Jadi ada dua himpunan A dan B ini. A itu dihubungkan kedua dan ketiga ya. Lalu B juga dihubungkan kedua, tapi yang satunya ketujuh. C dihubungkan ketiga bagian, yaitu C ketiga, kelima, dan ke-11 ya. D ke-11 saja. Nah, bagaimana menentukan menyajikannya dalam diagram kartesius? Ini kan diagram panah ya nak ya. Nah, ini bentuknya diagram panah. Ya, ini diagram kartesiusnya. Kalau diagram kartesius, penyajiannya bagaimana? Kita lihat ini ada himpunan A dan himpunan B. Ini boleh ditulis XY atau ini juga boleh ditulisnya bentuknya A di sini atau B begitu. Jadi boleh tidak XY tapi sesuai dengan nama himpunannya AB gitu ya nak ya. Kemudian A dihubungkan dengan 2. A dihubungkan dengan 2. Nah, diberi titik saja di sini. A terus B-nya 2 gitu ya. Kemudian A3. Oke, berarti di sini ya nak ya. Oke. Kemudian B2. Oh, B juga kedua. Di sini berarti. Tetapi B juga ke-7. Oh, B ke-7 berarti di sini ya nak ya. Baiklah. Kemudian C itu ketiga, kelima, dan ke-11. 11 di sini. Kemudian bagaimana dengan D? Oh ya, D hanya ke-11. Seperti itu bentuknya dalam diagram kartesius. Mudah bukan? Ya. Bagaimana dengan himpunan pasangan berurutan? Oh, kalau himpunan pasangan berurutan itu seperti ini nak. Ini akan dihubungkannya dengan 2. Kemudian ada A dihubungkannya dengan 3. Kemudian B dihubungkan dengan 2. Jadi B, 2. Kemudian B, berapa? 2 dan 7 ya. Kemudian yang C? Ya, C itu 3, C, 5, kemudian C, 11 ya. Kemudian satu lagi yang D, 11. Seperti itu nak. Ini adalah bentuk himpunan pasangan berurutan. Seperti itu ya. Kok ini grafik kartesius. Baiklah, kita lanjut ke contoh berikutnya supaya kamu lebih ahli. Anak-anak, kamu diajak untuk menganalisis relasi yang mungkin dari dua himpunan ya. Yuk kita mikir ya supaya nalar kamu jalan. Analisislah relasi yang mungkin. Minimal 3 aturan relasi ya. Nah, dari himpunan A yang anggotanya 2, 3, 4, dan 5, dan himpunan B yang anggotanya 1, 4, 9, 16, 25, dan 36.
Jelaskan dengan menggunakan diagram panah. Dengan diagram panah. Nah, ini misalnya. Kira-kira relasi apa ya yang cocok itu dari dua himpunan itu? Kurang dari. Iya, bisa kurang dari. Baiklah, kita buat kurang dari. Jadi di sini relasinya adalah kurang dari. Itu ya. Jadi 2 kurang dari berapa? Enggak mungkin ke 1 ya. Ya, 2 kurang dari 4, ya kan? Loh, 2 kurang dari 9 juga dong. Ya, betul. Dari 16 juga. Iya. Dari 25 juga. 25 juga, iya. 2 kurang dari 36 juga. Wow, begitu ya, kurang dari. 3 kurang dari? Coba kalau 3 kurang dari berapa? Iya, 3 kurang dari 4. 3 kurang dari 9 dong. 3 kurang dari 16. 3 kurang dari 25. 3 kurang dari 36. Wow, begitu ya. Terus 4 kurang dari berapa? 4 kurang dari, ya betul, 4 kurang dari 9. 4 kurang dari 16. 4 kurang dari 25. 4 kurang dari 36. Terakhir 5 ya. Coba 5 kurang dari berapa berarti? Ya, 5 kurang dari 9. 5 kurang dari 16. 5 kurang dari 25. 5 kurang dari 5 ya. 5 kurang dari 36. Ya, ini 5, maaf. 5 tadi ya, Nak. Wow, tambah ribet ya, Nak ya. Wah, ini ribet ya. Kelihatan ribet ya, Nak ya. Ya, seperti hubungan dia dengan dia. Baiklah, kita cari aturan relasi yang lain ya. Kira-kira aturan relasi apa lagi ya? Apa Nak kira-kira aturannya ini? Faktor dari bisa? Ya, bolehlah kita buat faktor dari. Sebenarnya banyak ya hubungannya itu. Ini apa? Kali ini kita buat faktor dari. Faktor dari itu maksudnya 2 faktor dari berapa di sini? Caranya begini. Yang dari himpunan B ini, apakah 1 bisa dibagi 2? Tidak bisa. Berarti 2 bukan faktor dari 1. Apakah 4 bisa dibagi 2? Bisa. Oh, berarti 2 faktor dari 4. Seperti itu ya. 9 dibagi 2 bisa? Tidak bisa. Berarti 2 bukan faktor dari 9. 16 bagi 2 bisa? Bisa, berarti ini adalah faktor dari 16. Ini kelihatannya nggak bisa ya 25 ya. Nah, 2 faktor dari 36 ya. Itu faktor dari ke 9 ya, karena 9 bisa dibagi 3. Ada lagi 3 kemana? Ada kemana? Ya betul, ke 36. 4 faktor dari berapa? Ya 4 bisa dibagi 4. 4 faktor dari 4 dong ya. Tuh, 4 faktor dari 4. Kemudian 4 faktor dari, ya 16. 4 faktor dari 36. Tinggal 5 nih. 5 faktor dari berapa 5? Ya betul, 5 itu faktor dari 25. Seperti itu ya, ini faktor dari. Kira-kira apa lagi hubungannya, Nak? Minimal 3 ya, masih banyak sih. Ini kalau akar dari bisa nggak? Ya, kalau kuadrat dari agak susah ya. Jadi kalau akar dari, gitu, akar dari, enak ya. Misalnya 2 akar dari 2 akar dari 4. Ya, 2 akar dari 4. Ya kan? Kemudian ini bukan bagi loh ya, Nak. Jadi 2 akar dari 16 bukan ya. 3 akar dari berapa? Ya betul, 3 akar dari 9. 4 akar dari 16. Seperti itu ya. 5 akar dari 25. Ya, akar dari. Lebih simpel ternyata panahnya ya. Nah, itu dia. Kita sudah menganalisis relasi yang mungkin dari 2 himpunan, minimal 3 relasi. Seperti itu ya, Nak. Kita lanjut.
Ini ada contoh soal nomor 4, Nak. Diketahui himpunan A 3, 4, 6, dan 9 anggotanya ya. Kemudian ada himpunan B, anggotanya 1, 4, 7, dan 10. Buatlah diagram kartesius dan himpunan pasangan berurutan dari relasi 2 lebihnya dari. Nah, himpunan A ke himpunan B 2 lebihnya dari gitu. Nah, kita harus menentukan dalam diagram kartesius ya. Ini dia diagram kartesiusnya. A-nya itu 3. Nah, 3 itu 2 lebihnya dari berapa? 3, 2 lebihnya dari 1, betul. 3, 2 lebihnya dari 1 berarti ditulisnya 3,1. Maka di sini 3 di A, lalu di B-nya 1. 1 ada nggak di B? Oh, ada. Ya, 3 di B ada 1. Berarti kan 3, 2 lebihnya dari 1 ya. Jadi di sini bisa ditulis diagram kartesiusnya. Ya, seperti itu ya. 3, 2 lebihnya dari 1. Sekarang 4. 4 itu 2 lebihnya dari 2 ya. 4, 2 lebihnya dari 2. Jangan langsung ke kartesius, di sini ada tidak anggota B yang 2, angka 2. Oh, enggak ada. Berarti 4, 2 lebihnya dari 2 enggak bisa dong, karena tidak ada pasangannya di B ya. Sekarang 6 deh. 6 ada enggak ya? 6, 2 lebihnya dari, ya betul, 6 itu 2 lebihnya dari 4. Sehingga kita bisa tulis di sini ya, di diagram kartesiusnya 6 dengan 4 di sini. Seperti itu ya. Kemudian 9, 2 lebihnya dari, ya 7. Ada nggak 7 di B? Oh, ada. Nah, berarti 9 pasangannya dengan 7. Jadi di sini tulis 9,7. Mana 7? Sini ya. Gitu. Seperti itu ya, semoga kalian paham. Nah, ini dengan diagram kartesius. Nah, bagaimana dengan himpunan pasangan berurutan? Ya, kalau himpunan pasangan berurutan berarti tadi itu 3,1, kemudian 4 tadi tidak ya, Nak ya. 6,4, kemudian ya 9,7. Seperti itu ya. Kita lanjut, Nak. Baiklah, contoh yang ini kalian disajikan himpunan pasangan berurutan. Kemudian himpunan asalnya yaitu himpunan P itu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Kemudian ada himpunan yang lain, himpunan Q, isinya 1, 2, 4, 6, 8, dan 10 ya anggotanya. Baik, pertanyaan yang A itu kalian disuruh menentukan relasi yang mungkin dari himpunan P ke Q berdasarkan kepada himpunan pasangan berurutan tersebut. Wah, gitu. Iya, gitu. Jadi 1 ke 2 itu hubungannya apa ya? Gitu, Nak. Kemudian 2 ke 4 itu hubungannya apa? Coba dipikir-pikir ya. Setelah dipikir-pikir, nanti nyatakan relasi tersebut dalam bentuk diagram panah dan diagram kartesius. Jadi ini himpunan pasangan berurutan. Suruh menentukan dalam diagram panah ya. Tapi relasinya dulu dong apa? Relasinya dulu apa ya? Apa, Nak? Sudah ketemu? Ya, ada yang berpikir nih, 1 tuh setengahnya dari 2, 2 setengahnya dari 4, 3 setengahnya dari 6 ya, 4 setengahnya dari 8. Ya sudah, itu berarti hubungannya adalah setengah dari. Itu hubungannya ya, relasinya ya. Oke? Ya, baiklah, sekarang yang B. Yang B, nyatakan relasi tersebut dalam bentuk diagram panah dan diagram kartesius. Ibu sudah siapkan ini, Nak. Nah, diagram panah 1 setengah dari, ya bisa ya, 1, 2, atau kita langsung ikut ini aja. Terus 2 ke 4 gitu, 3 ke 6, 4 ke 8, 5 ke 10.
Ini jangan lupa diberi tanda panah ya nak. Kalau tidak ada tanda panahnya, nanti namanya diagram apa dong ya? Ini kan namanya diagram panah. Kalau tidak ada panah, diagram nggak jelas. Jadi jangan lupa panahnya. Kemudian ini disuruh menentukan dalam diagram kartesius. Siapkan ya, 1 ke 2, 2 ke 4, 3 ke 6, 4 ke 8, 5 ke 10. Bu, boleh nggak diteruskan 6 ke 12? Tidak bisa nak, ini sesuai dengan yang permintaan saja dong ya. Oke, paham ya? Kita lanjut. Anak-anak, contoh berikutnya yaitu contoh yang ke-6 dari diagram berikut. Nah, itu kamu dikasih diagram panah tuh ya. Aturan relasinya apa? Kemudian nyatakan dalam bentuk himpunan pasangan berurutan. Kemudian nyatakan dalam bentuk diagram kartesius seperti itu ya. Loh, mana Bu diagram panahnya? Ini. Tuh diagram panahnya ya. Nah, ini suruh menyatakan dalam himpunan pasangan berurut. Tapi sebelumnya kamu tentukan relasinya dulu dong. Ya, relasinya apa nak? Apa ya? 3, 6, 3 ke 9, 4 ke 8, 5 ke 10. Kalau kurang dari ini 3 ke 6 betul, tapi 3 ke 7 juga harusnya ya dihubungkan. Setengah dari, kalau setengah dari 36, 39 kan nggak setengah dari. Akar dari, ya 3 bukan akar dari 6 dong, 3 akar dari 9 ya. 4 juga bukan akar dari 8. Apa dong Bu? Ya apa coba? Ya coba 6 dibagi 3 bisa ya. 9 dibagi 3, ini hubungannya dibagi. Oh, berarti apa nak? Ya, ada yang sudah tahu tuh. Ini hubungannya adalah faktor dari. Gitu ya. Sekarang yang B, nyatakan dalam himpunan pasangan berurutan. Gimana nak? Ya 3,6. Kemudian 3,9, 4,8, terus 5,10, kemudian 6,6 dong ya, faktor dari. Yang C dalam diagram kartesius nih, yang C sini aja berarti ya. Kita siapkan diagram kartesiusnya. Nah, ini dia diagram kartesiusnya sudah disiapkan ya. 3 ke 6, 36. Sini ya nak ya. Oke, kemudian 39 sini. Kemudian 48. Kemudian 5, 10. 6, ya 6 ke 6. Karena tidak ada yang lain. Nah, seperti itu. Gitu ya nak ya. Lanjut, 1 nomor lagi. Nah, ini 1 nomor lagi nak dari diagram kartesius berikut loh. Mana Bu diagram kartesius? Belum. Aturan relasinya apa? Nyatakan dalam bentuk diagram panah. Kemudian nyatakan dalam bentuk himpunan pasangan berurutan. Berarti kamu dikasih tahu diagram kartesius gitu. Nah ya. Oke. Jadi ada dia diagram kartesiusnya pasti ya. Mana nih? Wow, tuh aturan relasinya apa nak? Kira-kira apa tuh aturan relasinya? Ini ada negatif 1, terus negatif 4, ya kan? Negatif 1, negatif 4. Kemudian ada 0, 3. Ini kan titik ininya ya, titik titik pusatnya 0,0. 0, 3, negatif 1, negatif 4. Ada 1 ke negatif 2. Ada 2 ke negatif 1. 3, 0. Ini 4, 1. Apa hubungannya kira-kira nak? 4, 1. Selisihnya berapa tuh? 3 ya. 3, 0. Selisihnya berapa? 3. Oh, 2 negatif 1. Selisihnya 3 juga. Berarti tahu nggak hubungannya apa?
Ya betul, 3 lebihnya dari ya. Kan 4,1 berarti 4, 3 lebihnya dari 1 ya kan? Ya, jadi ini hubungannya adalah 3 lebihnya dari, gitu ya. Oke, 3 lebihnya dari hubungannya. Kemudian yang B, nyatakan dalam diagram panah. Ini diagram panahnya. Diagram panahnya kita tulis ya. Tuh ya kan? Di sini dihubungkannya dengan negatif 4. Kemudian 0 dihubungkannya dengan 3, 1 dengan negatif 2, 2 dengan negatif 1, 3 dengan 0, kemudian 4 negatif 1, seperti itu ya. Ini langsung saja dihubungkan begini karena ya langsung nih gitu. Nah, ini sebenarnya dititiki dulu sebenarnya boleh, supaya lebih jelas ya. 2 dengan negatif 1, kemudian 3 dengan 0. Bu, boleh lurus, boleh bengkok begitu Bu panahnya? Iya boleh nak, boleh lurus, boleh bengkok, asal ada tanda panahnya ya. Sudah, ini dengan diagram ya kartesius lalu dibuat dalam diagram panah ya. Oke, sekarang yang C dong. Yang C dengan pasangan berurutan. Ya, bagaimana dengan pasangan berurutan? Ya, kita tulis saja negatif 1 dan ya dihubungkan dengan negatif 4 ya. 0 dihubungkan dengan 3, 1 dengan negatif 2, kemudian 2 dengan ya negatif 1, 3 dengan 0, dan 4 dengan negatif 1. Seperti itu ya nak, semoga paham tentang relasi ya. Setelah ini kita masih belajar lagi ya. Simak terus videonya sehingga relasi dan fungsi ini satu bab kalian paham. Terima kasih ya nak, kalian sudah belajar bersama Ibu untuk Indonesia yang lebih baik, untuk masa depanmu yang cerah. Kalau Ananda merasa video ini bermanfaat, boleh dibagikan kepada teman-temanmu, bisa melalui Line, WhatsApp, IG, lewat apapun, agar membantu mereka paham lebih baik juga ya. Sehingga diharapkan banyak tuh anak Indonesia terbantu belajar matematikanya dan mendapat nilai lebih baik. Jangan lupa untuk like videonya ya, subscribe channel ini. Sekali lagi Ibu ucapkan terima kasih, tetap baik hati dan cerdas. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Salam.